Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Pedilasari, NIM 0104212070. Saya dari kelas MDD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Pancasila. Baiklah, langsung saja. Yang pertama tentang wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan identitas nasional. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun nasionalisme adalah paham kebangsaan yang tumbuh karena adanya persamaan nasib dan sejarah, serta kepentingan untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis, dan maju dalam satu kesatuan bangsa dan negara, serta cita-cita bersama guna mencapai, memelihara, dan mengabdi identitas, persatuan, kemakmuran, dan kekuatan atau kekuasaan negara bangsa yang bersangkutan. Sedangkan identitas nasional merupakan ciri khas yang dimiliki satu bangsa yang tentunya berbeda antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Yang kedua, tentang negara dan warga negara. Negara diartikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuatan tertinggi, yang sah dan ditaati oleh rakyat. Negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan nasionalnya. Warga negara ialah penduduk sebuah negara berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Orang yang disebut warga negara bisa berupa warga lokal atau warga negara asing. Di sebuah negara, hubungan warga negara dengan negara diantaranya dapat berubah otonomi. Ketiga, tentang sistem politik dan pemerintahan di Indonesia adalah sistem yang menjelaskan hubungan antara pemegang kekuasaan eksekutif dan pemegang kekuasaan legislatif dalam menjalankan fungsi ketatanegaraannya. Berdasarkan konsep yang ditawarkan oleh kedua ahli John Locke dan Montesquieu, diperlukan pengawasan ini ditunjukkan kepada pemegang kekuasaan eksekutif karena eksekutif yang menjalankan pemerintahan sehari-hari, baik penyelenggaraan pemerintahan bersumber langsung dari atau merupakan amanat undang-undang maupun penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan pelaksanaan kebijakan dibuat oleh eksekutif itu sendiri. Keempat, tentang sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. Sistem politik Indonesia merupakan sebuah kesatuan dari hubungan-hubungan yang dibentuk melalui totalitas dalam menjalankan kehidupan sosialnya, dalam menjalankan nilai-nilai yang telah dimiliki masyarakat Indonesia. Adapun sistem pemerintahan di Indonesia yaitu masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi. Yang keempat, HAM dan implementasinya di Indonesia. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia, sedangkan implementasi ialah kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Intinya, implementasi dapat dilakukan bila sudah terdapat rencana atau konsep acara yang hendak dilakukan. Yang kelima, tentang hak dan kewajiban warga negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya, entah secara paksa atau tidak. Kewajiban adalah suatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau wewenang kita. Warga negara adalah orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara.
Selanjutnya yang keenam, tentang demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Yang ketujuh, tentang konstitusi. Konstitusi bisa diartikan sebagai salah satu perangkat yang membentuk sebuah negara. Konstitusi ini juga merupakan seperangkat prinsip serta aturan yang mengatur suatu negara. Biasanya aturan tersebut juga terkandung dalam satu dokumen. Yang kedelapan, tentang otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Kesembilan, tentang tata kelola pemerintahan baik dan bersih. Tata kepemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip antara lain transparan, akuntabel, profesional, efisien, dan efektif. Kesepuluh, tentang pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi secara umum dikatakan sebagai perilaku budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berpikir dan nilai-nilai baru kepada semua individu. Pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Ke-11, tentang masyarakat madani. Masyarakat merupakan konsep yang berwajah memiliki banyak arti atau sering diartikan dengan makna yang berbeda-beda. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dan kurang saya mohon maaf.